Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pengembangan sumber daya manusia berbasis pelatihan keterampilan di Pondok Pesantren Islamic Study Center Aswaja, Lintang Songo, Piungan Bantul, Yogyakarta. Dengan dosen pengampu Bayu Mitra Adiatmakusuma, MAP, yang disusun oleh Anissa Jamiliyah, Alpina Tunsani Oktavianti, Yuninda Berliana Ali Masitoh Al-Falak, Nalat Rufaidah, dan Maratus Solehah Imtikhani. Untuk pembahasan pertama adalah profil Pondok Pesantren Islamic Study Center Lintang Songo. Cikal bakal berdirinya pesantren ini dimulai sejak tahun 1991 oleh Bapak Haji Heri Kuswanto bin Ki Haji Muhammad Zaidan. Kemudian, Haji San Heri Awang, seorang dosen dan ketua jurusan Fakultas Kehutanan UGM, bersama Pak Heri meluncurkan nama Islamic Study Center, yang oleh masyarakat disebut juga sebagai Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo, sehingga nama lengkapnya adalah Pondok Pesantren Islamic Study Center Aswaja Lintang Songo. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang bukan hanya membekali para santri dalam bidang pendidikan agama, namun juga membekali para santrinya dengan pendidikan yang berbasis pada keterampilan hidup. Bentuk pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan hidup di Pondok Pesantren Islamic Study Center Aswaja Lintang Songo. Melalui pendidikan keterampilan hidup ini, diharapkan nantinya para santri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman, sehingga siap dalam berkegiatan di lingkungan masyarakat. Ada beberapa bidang pembelajaran pada pendidikan keterampilan hidup ini. Di antaranya adalah bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan, dan bidang kehutanan, serta bidang rumah industri. Dan untuk pembahasan lebih lanjut dalam bidang-bidang ini akan disampaikan oleh teman-teman saya selanjutnya. Proses menanam padi. Yang pertama, mengolah tanah. Biasanya santri memberikan pupuk kompos dan mengairi sawah secukupnya. Kemudian menyiapkan bibit. Jika sudah, mengolah tanah kembali. Lalu menanam lagi dengan memberi jarak antar bibit. Kemudian merawat padi dengan cara memberi vitamin, obat, ataupun pupuk dengan kotoran kandang. Biasanya, santri akan melakukan kegiatan ini di pagi hari setelah mengaji. Dan ketika tidak ada jadwal sekolah ataupun kuliah, kemudian kurun waktu 3 bulan pasca tanam, padi siap dipanen. Pada proses ini, para santri akan memanen, kemudian menjemur padi, dan akan menikmati hasilnya. Yang kedua, bidang peternakan. Santri diajarkan untuk ternak hewan seperti sapi, kambing, dan ayam. Di pondok sendiri terdapat 25 ekor sapi, 15 ekor kambing, dan 300 ekor ayam. Berikut beberapa tahapan dalam mengelola peternakan. Yang pertama, mempersiapkan kandang. Santri memperhatikan ukuran kandang yang harus disesuaikan dengan kapasitas ternak serta kebersihan kandang. Kemudian juga memperhatikan peralatan ternak, seperti peralatan apa saja yang dibutuhkan, misalnya tempat makan, tempat minum, alat kebersihan, dan alat mencari pakan ternak. Kemudian yang ketiga, memelihara ternak dengan cara memberikan vaksin, memberikan vitamin,
dan makan minum. Dalam peternakan sapi, pesantren Lintang Songo bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya dengan Fakultas Kesehatan Hewan UGM. Jika terdapat hewan yang sakit, maka akan ditindaklanjut berupa konsultasi kesehatan. Lalu yang kedua, dengan Pondok Pesantren Al-Mahali Brajan Pleret Bantul dalam hal pemeliharaan ternak sapi, dan bekerja sama juga dengan Herba Farm Sidomuncul dalam hal teknologi obat atau pakan. Selanjutnya bidang perikanan. Kolam ikan di sini dibagi menjadi dua model, yaitu kolam dengan menggunakan terpal dan menggunakan kolam cor semen, layaknya kolam-kolam lainnya. Pondok pesantren menyediakan 5 kolam ikan yang letaknya terpisah, 2 kolam di area persawahan dan perkebunan, 3 kolam lainnya berada di area sebelah musola. Jenis ikan yang dibudidayakan meliputi ikan nila, ikan lele, dan ikan gurame. Di bidang ini, pondok pesantren bekerja sama dengan Dinas Perikanan melalui PPL, Petugas Penyuluhan Lapangan. Hal-hal yang diperhatikan dalam mengelola usaha perikanan yaitu penyiapan kolam, pengaturan air kolam, perawatan ikan, dan perawatan air kolam. Pakan yang digunakan untuk ikan-ikan yaitu berupa pelet, bekatul, dan sayur-sayuran yang sudah tidak segar. Kemudian bidang perkebunan. Di sini banyak jenis tanaman yang ditanami di perkebunan ini. Contohnya jenis sayur yang ditanami berupa terong, gambas, cabai, kacang panjang, bayam, dan sawi. Adapun jenis buah yang ditanami berupa jambu, sirsa, pepaya, dan jeruk. Jenis tanaman berupa bumbu yaitu ada kunyit, jahe, bawang merah, dan daun serai. Hasil panen nantinya tidak hanya untuk dikonsumsi keluarga besar pesantren, melainkan juga diberikan kepada para tenaga pendidik dan tamu yang hadir ke pesantren. Selain itu, hasil panen sisanya juga akan dijual sehingga dapat diperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Praktek mengelola perkebunan yang dilakukan santri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan berkebun berupa bibit atau benih tanaman yang akan ditanam. Kemudian, pengelolaan tanah dilakukan dengan mengemburkan tanah dengan traktor. Selanjutnya, penanaman bibit dengan membuat lubang menggunakan tongkat. Kemudian pemberian pupuk yang digunakan yaitu pupuk kimia dan pupuk kandang. Kemudian perawatan tanaman dengan menyirami setiap pagi dan sore. Dan yang terakhir, panen. Panen biasanya dilakukan ketika tanaman berusia 2,5 sampai 3 bulan pasca tanam. Pelatihan life skill di bidang kehutanan bertujuan untuk memberikan pemahaman pada para santri bahwa salah satu pemanfaatan lahan kosong selain untuk bertani dan berkebun juga dapat digunakan untuk menanam tanaman hutan. Dalam pelaksanaan praktiknya, para santri menanam tanaman hutan ini di tepi area sawah dekat pondok. Jadi tidak hanya ditanam, melainkan mereka juga merawatnya. Namun karena tanaman pohon ini tidak membutuhkan perawatan yang khusus, maka kegiatan ini tidak dilakukan secara rutin oleh para santri. Dan juga kegiatan ini hanya diberikan kepada para santri yang sesuai umur batasan standar umur mereka, karena mengingat bahwa kegiatan ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Berdasarkan data yang kami peroleh, Ponpes Lintang Songo ini telah berhasil menanami sekitar ada 200 pohon. Nah, sebagai upaya untuk mendukung dan mengembangkan pelaksanaan life skill ini, Pondok Pesantren Lintang Songo telah melakukan kerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM untuk memberikan penyuluhan mengenai bidang kehutanan. Dengan ini, maka juga dapat menambah wawasan kepada para santri mengenai perihal tentang kehutanan, bagaimana cara menanam tanaman hutan, bagaimana cara merawatnya, dan lain-lain tentang hal-hal kehutanan.
Di bidang rumah industri, pesantren Lintang Songo telah memiliki beberapa unit usaha, di antaranya seperti usaha laundry, usaha pembuatan kue, pembuatan sabun cuci, usaha parutan kelapa, penggilingan tepung, serta penerimaan jasa jahit. Berdasarkan data yang kami peroleh dari beberapa kegiatan usaha yang ada, untuk saat ini, kegiatan usaha yang aktif dilakukan secara rutin adalah pembuatan sabun, sedangkan untuk kegiatan seperti pembuatan roti dan kue dilakukan hanya ketika menjelang bulan Ramadan. Seluruh kegiatan produksi melibatkan santri putra maupun santri putri dengan bimbingan pengasuh pondok pesantren. Sebelum melakukan kegiatan produksi, pengasuh pondok pesantren yaitu Bapak Heri Kuswanto dan beberapa santri yang menjadi perwakilan akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu, misal pelatihan pembuatan sabun, konveksi, dan pembuatan roti. Kemudian setelah itu baru meneruskan ilmunya kepada semua santri yang ada. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan itu telah disediakan oleh pondok pesantren seperti alat dan bahan pembuatan sabun, alat dan bahan pembuatan kue, dan alat konveksi. Dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan di bidang industri rumah tangga ini, maka akan menjadi sarana mencari penghidupan ekonomi pesantren. Dan diharapkan pula nantinya para santri setelah kembali ke masyarakat juga akan bisa menerapkan dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada. Kesimpulan dari mini riset yang telah kami lakukan, yang pertama, Lembaga Pendidikan Pesantren Lintang Songo bergerak memberikan perhatian terhadap manajemen sumber daya manusianya melalui pemberdayaan pelatihan keterampilan hidup atau life skill kepada para santri. 2. Pondok Pesantren Lintang Songo mengadakan pelatihan di berbagai bidang, seperti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta bidang ekonomi. 3. Tujuan dari pengembangan life skill ini agar para santri tidak hanya menguasai bidang keagamaan, melainkan menjadi santri yang berjiwa entrepreneurship dan mempunyai keterampilan dalam kegiatan SDM sebagai bekal kehidupan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.